I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Eva Aulia. Saya dari kelas 11 Ernest Rutherford SMA Negeri 1 Beringin. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu sejarah konstitusi. Nah, konstitusi adalah sistem ketatanegaraan yang mengatur pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Konstitusi juga mencerminkan identitas, aspirasi, dan cita-cita bangsa. Artikel ini akan menjelaskan sejarah konstitusi Indonesia secara singkat. Diawali sikap Belanda yang menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang pada tanggal 9 Maret tahun 1942. Konstitusi Indonesia terbentuk dari saat Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942 secara resmi. Dari waktu itu, Indonesia dikuasai oleh Jepang. Namun, 3 tahun kemudian, Belanda mencoba merebut kembali Indonesia dari Jepang. Panitia 9 adalah kelompok yang bertugas untuk menyempurnakan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Setelah tugas BPUPKI selesai, dibentuk badan lanjutan yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. PPKI mengadakan sidang 3 kali, yaitu tanggal 18, 19, dan 22 Agustus tahun 1945. Hasil sidang pertama PPKI adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai konstitusi negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan suatu saat nanti. Janji ini diumumkan oleh Perdana Menteri Jepang Koiso pada tanggal 7 September tahun 1944 berdasarkan keputusan Parlemen Jepang atau Teikoku Gikai. Setelah itu, Jepang membentuk sebuah badan yang untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia yang disebut BPUPKI pada 29 April tahun 1945. BPUPKI mengadakan sidang 2 kali. Sidang BPUPKI pertama diadakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua BPUPKI diadakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Setelah sidang BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9. Panitia 9 adalah kelompok yang bertugas untuk menyempurnakan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Setelah tugas BPUPKI selesai, dibentuk badan lanjutan yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI mengadakan sidang 3 kali, yaitu tanggal 18, 19, 22 Agustus 1945. Hasil sidang pertama PPKI adalah pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai konstitusi negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI meliputi pembukaan dan pasal-pasal yang terdiri atas 71 butir ketentuan tanpa penjelasan. Konstitusi yang sudah disahkan itu terdiri atas 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan mukaddimah konstitusi. Yang kedua, ada batang tubuh konstitusi yang terbagi atas 15 bab dalam 36 pasal. Dan yang ketiga, penutup konstitusi yang terbagi atas bab 16 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, aturan peralihan dalam 4 pasal dalam 2 ayat. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar yang sudah disahkan oleh PPKI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh adanya tuntutan untuk menyempurnakan aturan dasar, seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum. Sejak 1999, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Konstitusi Indonesia telah diamandemen sebanyak 4 kali hingga tahun 2000. Demikian penjelasan tentang bagaimana sejarah terbentuknya Konstitusi Indonesia. Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang konstitusi negara kita. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.